Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia dari Solo, Karanganyar. Ikut gabung di PAS sejak tahun 2019 bareng sama suami. Terus di sini saya mau kasih testimoni tentang kelahiran PAS Maryam ya. Anak saya yang kelima itu kelahirannya dengan PAS Maryam dan alhamdulillah dilancarkan oleh Allah ya. Yang awalnya saya harusnya sesar karena anak posisinya melintang dan dokter sudah menjadwalkan sesar yang bilangnya bisa saya lahirkan normal kalau posisi sungsang, kalau melintang gini susah. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan PAS, saya bisa melahirkan normal, alhamdulillah sekali dengan PAS Maryam yang awalnya sempat ya ada kendala-kendala lah, yang denyut jantung bayi turun dan macam-macam lah. Udah banyak dokter setempat juga sudah menyarankan harus pacu, harus gini. Alhamdulillah bisa dimudahkan oleh Allah dengan kelahiran PAS Maryam, sekali mengejan langsung keluar. Alhamdulillah juga anak juga bisa lebih itu ya, lebih perkembangannya lebih berbeda ya. Kayak kakak-kakaknya yang 4 itu sakit gitu lama sembuhnya. Kalau kena flu gantian tuh. Tapi yang kelima alhamdulillah malah jarang sakit. Jarang kena kayak yang lainnya sakit gitu. Adiknya itu enggak. Sempat pernah ada pengalaman gimana tuh? Sempat apa? Iya itu waktu kita kan sudah merasa itu wah udah lahir Maryam, udah bagus, udah perkembangan juga bagus tuh. Beda dengan yang lainnya tuh. Tapi kita terus ngentengin tuh, nggak bedong anak. Waktu umur 1 bulan sempat lepas bedong 1 minggu. Anak panas tinggi langsung step tuh. Kita bawa ke dokter karena dulu pendalaman PAS juga masih kurang ya. Kita bawa ke dokter. Dari dokter disadarin pakai oksigen, terus dokternya bilang ini saya rujuk ke rumah sakit besar yang ada ruang picunya yang lengkap, ini nggak saya kasih obat gitu. Terus kita sempat bingung, separah itukah gitu kan. Pulang sama suami bilang gimana ya, boleh nggak ini ke rumah sakit apa enggak. Tadi dokternya bilang suruh jangan dikerukup, jangan dibedong. Nanti harus cepat ke rumah sakit, saya kasih rujukan. Tapi suami mantap, kita kan sudah belajar PAS. Bismillah, coba kita bedong, kita minta petunjuk senior. Dan alhamdulillah senior juga terbuka, kasih kita arahan. Alhamdulillah tanpa obat sama sekali, tanpa kita ke rumah sakit, dengan bedong, cukup bedong, panas anak turun yang udah sampai hampir 40 derajat itu. Dan setelah kesini kita pertahankan bedong sampai sekarang usia 1 tahun 1 bulan itu alhamdulillah anak perkembangannya bagus sekali. 7 bulan itu sudah mulai rambatan. Itu berdiri ya? Iya berdiri. Dulu udah pernah saya kasih videonya ke teman-teman di grup pasti ya. 7 bulan tuh dia ceria sekali, udah berdiri, udah beda lah sama anak-anak yang lain. Umur berapa? Belum berhenti, ini masih dibedong sekarang ya? Iya, setiap malam. Setiap malam ya? Sesuai arahan Ya. Ustadz Haris kan Ya. sampai 2 tahun. Betul. Iya, jadi sampai sekarang malam gitu dibedong. Kalau siang agak anget-anget karena kecapean ya mungkin jalan merangkang gitu, merangkak. Langsung bedong lagi? Langsung malam bedong, paginya alhamdulillah sehat ya. Saya dulu di bidan yang dulunya memang rujukan dari PAS ya, di Klaten, salah satu bidan di Klaten. Dan alhamdulillah di sana kan juga namanya satu klinik juga harus ada dokter ya, dokternya kan bukan pastroper ya. Udah pembukaan 5 nggak tambah-tambah, sudah harus pacu lah, harus inilah. Tapi alhamdulillah bidannya itu mensupport. Kalau enggak dipacu gimana, saya bilang gitu. Terus ya udah ibunya yakin, kita bismillah aja, kita pakai PAS Maryam gitu. Usia kehamilan 36 minggu.
baru 36 minggu ya. Karena dulu kan belum begitu paham pas ya. Jadi kita itu sih kalau menurut saya udah telat sih. Karena selama ini kan alhamdulillah saya juga bantu beberapa kelahiran Maryam, dan memang seharusnya proses program pas Maryam untuk kelahiran pas Maryam itu dimulai sejak dini. Insya Allah Ustadz Daris itu saya bersaksi ya bahwa Ustadz Daris itu sungguh beliau orang baik ya, menjunjung tinggi tauhid dan menegakkan izah, mengangkat izah umat muslim untuk kita jangan sampai ditindas lah ya. Tadi kayak waktu kopdar disebutkan 10 karakter pastroper handal itu saya seperti tertampar ya di situ. Dan memang subhanallah Ustadz Daris itu sosok yang luar biasa bagi kami ya. Dan sempat dulu waktu pelatihan di Solo tuh itu kan suami sempat bawa anak nomor 4 dan ketemu langsung sama Ustadz Daris waktu beliau makan. Suami ditanya tuh, ini anak nomor berapa? Anak nomor 4. Jangan lupa bedong ya, jangan lupa ya. Terus pesannya juga ke kami, ingat betul itu, rawat anak-anak dengan baik sesuai apa yang sudah diperintahkan Allah, sesuai Quran dan hadis. Jadikan mereka pejuang-pejuang Islam yang handal gitu, yang tangguh. Itu ingat banget, membekas di kami ya. Jadi sampai sekarang kalau ngeliat anak-anak tuh kadang keinget Ustadz Daris juga. Kita punya tanggung jawab besar ternyata di sini. Nggak cuma sekedar kita hidup, cari makan, cari itu. Ya alhamdulillah kami dipertemukan oleh pas dan sempat belajar langsung Ustadz Daris yang mengisi. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah, kita juga sudah rutin untuk berkuda ya anak-anak. Anak saya yang nomor 1 itu dulu anaknya kurus kering, nggak ada cuma tulang sama kulit aja. Setelah dipas dan rajin berkuda, alhamdulillah sekarang badannya keker, besar gitu, tinggi besar. Dulu makan banyak, berat badan dari kelas 1 sampai kelas 3 mentok 24 kilo. Sekarang bunda makanku nggak banyak, tapi kok sekarang berat badanku naik ya. Baru berapa bulan udah 40 kilo sekarang. Jadi suami juga berkuda, bagi berkuda ya? Iya, alhamdulillah. Anak-anak saya dan suami juga memanah juga sih, karena kan dulu suami sering batuk-batuk. Alhamdulillah juga ada progres juga. Saya pesan aja buat para pastroper untuk selalu kita perjuangkan visi misi pas, kita lakukan itu amanah dari Ustadz Haris. Tetap selalu jaga kondisi dengan memanah, berkuda, terus lakukan yang terbaik, tolong umat sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita dapat gak cuma di dunia, dan kita juga dapat akhiratnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.